Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel inspirasi dan belajar teknologi bersama-sama pada hari ini. Baik, kita pada hari ini gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bagaimana hari ini? Apakah kalian menikmati harian kalian? Atau ada beberapa hal yang kalian lewati? Semoga kalian tetap kuat dan terus menjadi pribadi yang baik. Kita hari ini ingin belajar bersama-sama. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama tentang satu materi pembelajaran yang mungkin sudah biasa kita dengar atau sudah biasa kita ingat, bisa kita lihat juga dalam tiap-tiap tahun kemerdekaan Indonesia, terutama di bulan Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, bagaimana sejarahnya, bagaimana Indonesia dapat meraih kemerdekaan setelah mengalami penjajahan dari bangsa luar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita langsung saja di pembelajaran kita hari ini. Selamat datang, semoga kita menikmati. Mari kita belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita langsung saja, sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah 300 tahun dijajah oleh Belanda. Dan menurut literasi yang lain, ada yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak dijajah selama itu oleh bangsa Belanda. Karena apa? Karena awal kedatangan bangsa Eropa atau Belanda ini ke Indonesia awalnya bukan untuk menjajah, akan tetapi untuk berdagang dan mencari komoditi-komoditi yang dapat dijual dan dapat dibeli oleh bangsa Belanda itu sendiri untuk dibawa pulang ke negaranya sendiri sebagai komoditi yang mahal, seperti pada waktu itu lada dan berbagai rempah-rempah yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa, sehingga bangsa asing pun tertarik untuk datang ke Indonesia untuk membeli berbagai macam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kita di sini selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang sejarah Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang luar biasa, negara yang sangat besar dengan berbagai budaya, dengan berbagai kultur dan sebagainya, dan juga dengan berbagai jenis masyarakat, suku, adat dan budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, letak geografisnya itu sangat strategis, kemudian negara dengan ribuan pulau, gunung berapi dan sebagainya, sehingga memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga mempunyai daya tarik yang sangat besar kepada negara lain, sehingga negara lain sangat tertarik datang ke Indonesia. Kemudian dari ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, perekonomian atau sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah di Indonesia sebenarnya dapat membuat perekonomian di Indonesia itu sangat baik. Akan tetapi pada masa itu kita memang kekurangan sumber daya manusia untuk dapat mengolah setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bahkan sampai saat ini ya, kita perlu sadari bahwa kita sebagai warga Indonesia sendiri masih sangat belum mumpuni untuk mengolah setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah ini. Selanjutnya, nah, di bagian pendahuluan kita akan membahas masa pergerakan. Tentu di setiap pembelajaran kita membahas tentang tidak langsung tentang kemerdekaan Indonesia, tapi setiap pergerakan yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia yang mengusung adanya kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa peran atau pergerakan yang terjadi di Indonesia sehingga mendorong keinginan kuat untuk adanya kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu adalah tokoh Suwardi Suwardianingratnya. Ini merupakan tokoh pahlawan yang begitu besar, juga berkontribusi dalam proses kemerdekaan Indonesia, membuat pergerakan sehingga mendorong jiwa semangat nasionalisme masyarakat Indonesia pada masa itu, menjadi inspirasi dalam perlawanan kaum pribumi dan mendirikan organisasi politik. Budi Utomo pada tahun 1908, yaitu pada tanggal 20 Mei. Wow, ini sangat luar biasa. Beliau meningkatkan nasionalisme bangsa dan warga Indonesia pribumi untuk melawan kaum penjajah agar menjadi
sama atau tidak dijajah lagi seperti itu. Kemudian ada Tito Mangkusomo, dia mendirikan Indices 4G untuk memperjuangkan kesetaraan hak politik pribumi dalam politik Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu tentu karena dijajah, yang memegang kekuasaan, memegang tampuk politik yang ada di Indonesia tentu adalah warga Hindia Belanda. Tapi di sini beliau memperjuangkan hak-hak politik sebagai warga pribumi agar setara dengan para penjajah yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Kemudian ada juga Ernest Dulles Denkard. Nah, di sini dari namanya sendiri, dialah yang mendirikan politik Indeks Sosial Demokratis pada tahun 1914. Kemudian ada Muhammad Hatta. Kita tahu Muhammad Hatta adalah orang yang sangat berjasa besar untuk kemerdekaan Indonesia sebagai wakil presiden tentunya. Dia merupakan pendiri dan bergabung dengan organisasi politik Jong Sumahteren Bold pada tahun 1925, kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Wow, sangat luar biasa ya. Selanjutnya kita akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini hal yang sangat membahagiakan Indonesia setelah berjuang begitu lama, setelah berbagai macam pengorbanan nyawa, harta mereka korbankan untuk kemerdekaan Indonesia, hingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Rapat Pemuda di Jakarta memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta, di depan seluruh pemuda yang ada di Jakarta, di depan seluruh rakyat Indonesia, sehingga terjadilah kemerdekaan yang sangat dinanti-nantikan oleh warga Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia bersama rakyatnya menggelar upacara bendera pertama di lapangan Ikada, Jakarta. Merupakan ucapan syukur dan juga merupakan sebagai bentuk bahwa Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah bebas, Indonesia adalah negara yang tidak lagi dijajah, seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui, pada masa proklamasi kemerdekaan tidak dijajah lagi oleh Belanda, akan tetapi sedang dijajah oleh Jepang, yaitu selama 3,5 tahun ya, 3 tahun 5 bulan kurang lebih seperti itu. Nah, perjuangan melawan penjajah, peristiwa ini tidak hanya perjuangan dari masa Belanda ya, akan tetapi berbagai bangsa asing yang telah menjajah Indonesia seperti ini juga, sehingga kita harus terus berupaya mempertahankan keutuhan negara sebagai upaya pencegahan pemecahan yang ada di negara kita. Kemudian berbagai macam peristiwa yang kita lewati, peristiwa besar, gerakan 30 September, Reformasi 98, dan berbagai aksi terorisme yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Tapi kita harus tetap memegang nilai-nilai kebangsaan dan juga semangat persatuan sebagaimana perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Kemudian tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada juga ini beberapa yang saya ambil ya, Cut Nyadien, tokoh wanita, kemudian ada Sultan Agung. Mereka merupakan promotor peran dan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, dampak dan pentingnya kemerdekaan Indonesia, adanya kemandirian, kemudian adanya kemajuan pembangunan, adanya kebersamaan sebagai bangsa. Di sini tentu mempunyai dampak yang sangat besar kepada Indonesia. Dengan kemandirian, kita sebagai bangsa dapat menjadi bangsa yang besar, kita bebas menentukan nasib kita sendiri dari segi ekonomi, politik, dan sosial kehidupan kita bersama. Kemudian ada kemajuan pembangunan. Kemajuan pembangunan itu dipercepat untuk menyongsong pembangunan nasional dan membangun Indonesia negara modern. Sekarang kita negara berkembang, tapi suatu saat kita harus percaya bahwa kita akan menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang membuat masyarakatnya sejahtera seperti itu. Kemudian adanya kebersamaan sebagai bangsa. Artinya kita yang berbeda-beda ini
berbeda-beda kultur, berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling bersatu untuk membangun dan menyelesaikan berbagai macam masalah negara. Jangan saling menyikut satu sama lain, akan tetapi saling membantu, saling bersatu, saling mendukung satu sama lain, sehingga kita dapat menciptakan negara yang tentram, negara yang nyaman untuk kita tinggali. Harapan dan tantangan pasca kemerdekaan. Harapannya tentu meningkatkan perekonomian nasional dengan manusia dan lingkungan yang berkelanjutan, memperkuat sistem pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ini tentu harapan yang terus kita gebuk-gebukkan setiap tahunnya. Dari masa kemerdekaan sampai saat ini, kita harus saling memperkuat sistem pendidikan, kita memperkuat sumber daya manusia kita agar tidak tergerus oleh zaman atau tidak tersaingi oleh negara lain yang datang ke Indonesia. Orang-orang dari luar, kita tidak perlu mengambil orang luar karena kita mempunyai potensi manusia-manusia dan sumber daya manusia yang kuat. Kemudian adanya tantangan, yaitu melawannya korupsi dan semua. Tentu dalam kehidupan negara tidak bisa, manusia ada batasan, ada hilangnya. Tetapi kita di sini berjuang melawan korupsi, kita berjuang menjadi manusia yang lebih baik untuk boleh melihat bahwa apa yang kita punya itu cukup dan tidak menjadi manusia yang serakah. Kemudian menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi yang berdampak positif negatif. Tentu seperti yang saya katakan, dengan teknologi kita harus menjadi pemanfaat, bukan dimanfaatkan teknologi. Sehingga kita sebagai negara dapat terus maju dengan pola pikir bahwa kita adalah pemanfaat yang baik dan kita menggunakan teknologi sebagai sarana yang membuat kita sebagai satu negara semakin kuat dan semakin maju. Kemudian meningkatkan sumber daya alam di Indonesia dan menghargai hak asasi manusia. Tentu kita harus menjadi orang yang menghargai hak asasi manusia. Kita harus menghargai siapapun yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati dan menghargai apapun jenis orang, apapun jenis suku, apapun jenis agamanya, kita harus tetap saling menghargai. Kemudian dengan tadi meningkatkan sumber daya manusia, kita juga dapat memanfaatkan sumber daya alam kita yang sangat kaya ini, sehingga adanya keseimbangan kehidupan antara sumber daya alam yang dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi pesan saya sebagai anak bangsa, anak muda bangsa, teruslah saling mendukung, teruslah saling mempercayai satu sama lain. Jangan ingin terpecah belah oleh hal apapun. Hal apapun dapat membuat kita saling sikut menyikut, tapi kita harus memperkuat diri, memperkuat rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, sehingga kita dapat melihat bahwa negara persatuan ini adalah negara yang tidak dapat dirobohkan oleh apapun, karena kita saling menghargai, saling mencintai satu sama lain. Sekian materi kita hari ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat terus mencintai bangsa kita. Salam inspirasi dan salam teknologi pendidikan, dan semoga kita semua dapat terus sehat dan ke depannya. Terima kasih, selamat sore, bye-bye.